Kita masuk ke riswah, sogok menyogok. Sogok menyogok ini Pak adalah perbuatan dosa besar yang akan merusak tatanan dalam bermuamalah. Dari berbagai aspek kehidupan kita, kalau sekiranya sudah masuk sogok menyogok Pak, maka pasti akan rusak. Contoh apa kira-kira Pak? Buat SIM, atau buat KTP, atau daftarin anak ke sekolah, atau daftarin anak jadi tentara, jadi polisi. Kita mungkin mau mendaftar jadi PNS. Kalau sudah sogok menyogok masuk, akhirnya apa Pak? Kita yang nggak bisa ngasih pelicin, ngasih sesuatu, akhirnya apa? Akhirnya tersingkirkan. Kita yang mau ngurus KTP atau SIM, kalau nggak ngasih pelicin, akhirnya apa Pak? Akhirnya kita diperlama. Mau ngurus sertifikat tanah yang tadinya mungkin bisa sehari 2 hari, tapi karena nggak ngasih pelicin, akhirnya apa Pak? Akhirnya tertunda 1 tahun 2 tahun. Maka ini akan merusak apa? Tatanan di dalam bermuamalah. Kalau apa? Kalau sogok menyogok ini sudah masuk. Demikian juga Pak, kalau kita masukkan anak ke lembaga sekolah gitu, terus kita memberi sesuatu kepada guru, akhirnya guru ini lebih sayang kepada anak kita daripada anak yang lain. Ketika anak kita nanti bermasalah, dia gak ada apa-apain gitu, gak kasih hukuman. Kenapa? Karena orang tuanya memberi sesuatu. Maka ini juga apa? Sogok menyogok. Kita mau mengajukan proposal gitu, atau mengajukan lamaran kerja di sebuah perusahaan. Ketika sogok menyogok ini sudah masuk, selesai. Kita yang tidak bisa ngasih sesuatu, maka akan tidak diterima. Maka Rasulullah SAW bersabda, ar-rashi wal murtashi finnar. La'ana Rasulullah ar-rashi wal murtashi. Rasulullah melaknat orang yang menerima dan memberi sogokan. Dan uang yang dia makan Pak adalah uang yang haram. Kapan kira-kira kita dibolehkan memberi sogokan Pak? Kapan kira-kira? Kalau sekiranya dalam rangka mengambil hak kita. Dalam rangka apa? Mengambil hak kita, maka nanti kita boleh memberi sogokan. Dan dia menerima sogokan itu haram hukumnya. Contoh gini Pak, kita sudah melalui prosedur, paham? Tapi qadarullah pihak lembaga ini memang sengaja dia tahan terlama. Agar kita apa Pak? Agar kita ngasih dulu sesuatu kepadanya. Maka Bapak tidak mengapa apa? Ngasih dia sesuatu. Dalam rangka apa? Untuk mengambil hak Bapak. Demikian juga kalau sekiranya kita buat SIM Pak, kita sudah melalui aturan mainnya, sudah ngikutin tes tulis, tes apalagi fisik, sudah semua. Tapi qadarullah kok nggak keluar SIM-nya ini, kecuali dengan pelicin. Maka pelicin itu boleh kita kasih Pak, tapi yang menerimanya nanti apa? Haram hukumnya. Beda halnya lagi kalau sekiranya ada orang seperti ini Pak, dia nggak mau ambil pusing. Saya nggak mau pusing, saya mau ambil jalan pintas saja atau lewat belakang. Atau dia menganggap kayaknya nggak bisa ini darurat sudah ini.
Padahal yang lain bisa-bisa saja. Cuma dia sudah kayaknya harus mau nggak mau ini. Paham? Maka ini juga masuk di dalam kategori apa Pak? Sogok menyogok. Kadang kita apa Pak? Buat SIM itu kan mutar-mutar sana, mutar sini, mutar sana, mutar sini. Padahal di praktek lapangan nyata itu kan nggak ada yang seperti itu ya. Kira-kira kalau ada orang mengatakan seperti ini Pak Amir, wah ini polisi ini nyulitin kita, nyusahin kita ya biar kita nggak lolos. Boleh nggak kayak gitu Pak Amir? Biar kita bayar nanti dia. Enggak, banyak kok yang lolos. Banyak kok yang sudah tes lolos. Maka Anda yang nggak mau berani mencoba atau mencoba baru sekali dua kali terus menganggap kayaknya ini yang polisi ini mempersulit kita. Paham? Maka Bapak tidak boleh ngasih lebih 600 atau berapakah, maka itu masuk dalam kategori apa Pak? Sogok menyogok. Kalau gambarannya seperti ini Pak, polisinya yang bantu. Ustadz mau buat SIM, Ustadz duduk manis saja di rumah, kirimkan foto saja KTP, nanti ada polisi yang lain ngantarin lagi di rumah. Ini boleh nggak kayak gini, Pak Amir? Ini apa? Sogok menyogok kah? Polisi ini yang bayarin semua, yang semuanya dia ini apa namanya? Dia bantu. Si ustaz ini tinggal apa? Tinggal duduk manis saja di rumah, hanya ngirim foto itu pun lewat WA saja, fotokopi KTP, fotonya dia, terus nanti dikirim ke rumahnya. Ini sogok menyogok nggak kira-kira Pak? Bukan ya. Ini Pak polisinya yang membantu kan? Membantu, dia yang berkorban sebagai apa namanya? Sebagai apa namanya? Berbuat baik kepada gurunya. Paham? Bukan apa Pak? Bukan sogok menyogok. Kalau apa Pak polisinya yang bantuin kita, apalagi Pak polisinya yang bayarin. Nah kalau kita yang bayar polisi, yang seharusnya mungkin 100.000 saja bayar gitu, kita bayar 600 atau 1 juta tapi langsung jadi, maka ini apa Pak? Ini adalah riswah, sogok menyogok. Sekarang kayak di apa namanya? Kayak di apa tempat buat paspor itu Pak, imigrasi ya. Dulu imigrasi sebelum membuat aturan sehari jadi bayar 1 juta dulu, tapi melalui calo. Tapi melalui apa Pak? Melalui calo. Maka ini apa? Sogok menyogok. Tapi sekarang langsung bayar, transfer langsung masuk ke rekening negara, bayar 1 juta jadi hari itu, maka ini apa Pak? Bukan sogok menyogok. Karena ini adalah aturan negara. Dan itu 1 juta itu gak masuk ke kantong pegawai. Kalau masuk ke kantong pegawai ya selesai. Ini apa? Sogok menyogok. Ada demikian Pak, ada ditanyakan tentang riswah ini? Kalau tidak ada kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika.